Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Soler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau cukup preman jauh lokasinya, yaitu beliau dari Tanjung Pinang, Riau, teman-teman. Dan ini adalah infonya beserta ada baterai. Ini baterai original dan ada bungkusnya Raki Panda. Jadi untuk info ini saat konsultasi beliau bilang itu kondisinya mati total dan sudah sempat diperbaiki di teknisi di daerah beliau dan sempat juga sudah diganti baterai, namun handphonenya sama sekali tetap tidak mau menyala, teman-teman. Setelah saya buka untuk di bagian backdoor, untuk segel-nya sudah rusak alias sudah pernah dibongkar sebelumnya. Kita cek menggunakan USB doktor atau USB tester dulu. Perhatikan, hanya menandakan di angka 0,08 dan maksimal 0,14. Kalau kondisi seperti ini, itu biasanya kebanyakan tanda-tanda kerusakan di bagian CPU-nya. Untuk di bagian baterai, untuk soket baterainya itu lapisannya seperti logam, itu tidak ada ya teman-teman, atau sudah terlepas, padahal ini baterai yang baru. Oke, setelah saya coba untuk soketnya saya lepas, saya pasang kembali dan kita koneksikan kembali menggunakan charger atau USB doktor. Tetap responnya sama saja teman-teman, hanya di angka 0,8 atau 0,14 ampere saja. Oke, setelah kita mendapati untuk kerusakan atau tanda-tanda kerusakannya, karena beliau sudah pernah mengganti baterai yang baru juga tetap tidak menyala alias infonya mati total. Oke, kita langsung saja untuk pembongkaran mesin. Di bagian ini saya akan mengerjakan di bagian CPU-nya teman-teman, karena indikasi tanda-tanda kerusakan itu bentuknya keterangan pada hambatan atau konsumsi arus di USB doktor hanya mentok di 0,08 dan hanya mentok di 0,14 ampere. Oke, selanjutnya kita proses untuk membersihkan sisa lem. Maksud saya bukan sisa ya teman-teman, tapi membersihkan atau kita kerik dulu, yaitu di bagian lem di samping IC CPU-nya. Dengan hati-hati untuk menggunakan blower, saya menggunakan panas di angka sedang, kurang lebih sekitar 200 sampai 250. Jadi jangan terlalu panas saat proses membersihkan lem atau menghilangkan lem di bagian samping IC-nya. Kita kerik pelan-pelan. Untuk mengeriknya, usahakan menekannya jangan terlalu keras teman-teman. Tujuannya agar tidak merusak di bagian PCB. Jadi kita kerik seperlunya saja atau di bagian lem di samping IC-nya saja teman-teman. Jika ada komponen harus hati-hati seperti komponen kapasitor atau resistor di samping IC-nya. Oke, setelah kita membersihkan lem yang ada di samping CPU, selanjutnya untuk panas blower kita naikkan sedikit, kurang lebih di angka 320 maksimal 330. Untuk anginnya cukup saja dengan setelan kurang lebih sekitar 40 untuk anginnya. Untuk panasnya menggunakan 320 maksimal 330 saat proses kita mencongkel IC-nya. Dengan pelan-pelan untuk kita cari celah seperti ini. Jika masih keras jangan terlalu dipaksa teman-teman. Jadi pelan-pelan kita cari celah seperti ini, sedikit demi sedikit kita congkel. Jika masih keras, itu menandakan timahnya belum begitu matang atau timahnya masih mentah teman-teman. Jika sudah mendapatkan ada pergerakan sedikit demi sedikit, kita cari celah dulu seperti ini. Oke, setelah kita pelan-pelan angkat CPU-nya, kita simpan dulu untuk IC-nya. Sekarang kita proses membersihkan sisa timah yang ada di bagian PCB. Kita tambahkan flux secukupnya saja dan kita berikan timah cair atau timah pasta
sambil kita meratakan di bagian timahnya, sekaligus menghilangkan atau membersihkan timah yang ada di PCB teman-teman. Oke, setelah kita membersihkan timah dan membersihkan lem yang ada di bagian PCB, selanjutnya kita bersihkan sisa timah dan sisa lem yang ada di bagian IC-nya atau di bagian CPU. Untuk dengan cara ini, metode bisa menggunakan alat bantu seperti blower dengan suhu panas sedang kurang lebih sekitar 200 sampai 250, sambil kita kerik pelan-pelan untuk menghilangkan sisa lem sambil kita meratakan sisa timah yang ada di IC. Kita gunakan flux secukupnya saja, atau kita bisa menambahkan sedikit timah atau timah cair atau timah pasta, dan juga sambil menggunakan good wick teman-teman. Kita ratakan untuk timahnya hingga benar-benar presisi dan sama rata. Tujuannya agar lebih mudah untuk proses mencetak IC-nya. Setelah kita ratakan dan kita bersihkan sisa lem yang ada di IC, setelah kita membersihkan atau meratakan sisa timahnya, kita ratakan kembali menggunakan cara seperti ini. Kita gunakan ujung pisau ala congkel sambil kita memberikan timah cair atau timah pasta, dan jangan lupa untuk memberikan flux secukupnya saja, dan sambil menggunakan alat bantu seperti blower dengan suhu panas sedang kurang lebih sekitar 200 sampai 250 untuk anginnya di angka 40 kalau menggunakan blower digital ya teman-teman. Kalau menggunakan analog hampir sama, kurang lebih panasnya sekitar 200, 210 atau 220 atau maksimal 250 untuk anginnya di angka 1 sampai 1,5, atau enggak pakai angin juga gak apa-apa, atau setelan paling rendah kurang lebih sekitar 0,1 atau 1 ya teman-teman. Setelah kita membersihkan meratakan di bagian IC CPU nya, kita presisikan untuk menggunakan alat BGA atau plat cetak IC CPU nya, dan kita berikan timah cair atau timah pasta. Setelah itu kita presisikan menggunakan pinset dan kita blower sedikit demi sedikit seperti ini. Untuk panas blower saat mencetak, saya menggunakan panas ukuran sedang kurang lebih sekitar 200 sampai 250. Setelah kita cetak, kita angkat IC CPU nya dan kita berikan flux secukupnya saja, lalu kita blower ulang seperti ini. Oke, jika sudah selesai untuk membersihkan timah ataupun membersihkan lem yang ada di PCB dan sudah kita cetak untuk IC-nya, sekarang kita tahap untuk proses pemasangan CPU. Kita bisa menggunakan flux secukupnya saja di bagian PCB atau di tengah-tengah pin kaki CPU yang ada di mesin teman-teman. Lalu kita ratakan menggunakan blower seperti ini untuk di bagian flux-nya agar bisa merata di seluruh pin kaki CPU yang ada di PCB atau mesin. Oke, selanjutnya kita presisikan dulu di bagian CPU-nya. Di tahap ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Kalau saran saya, kalau belum presisi 100% itu jangan buru-buru untuk pemasangan. Jadi kita cari celah atau kita cari kenyamanan untuk proses pemasangan. Jadi kita harus presisikan dulu sepresisi mungkin dari bentuk awal proses pemasangan. Jika sudah presisi, lalu kita blower dari atas lurus ke bawah, tujuannya agar tidak mudah kerak di bagian IC nya. Setelah itu kita bisa memblower secara kita putar atau kita kelilingi IC CPU nya menggunakan panas pada blower. Panas pada blower saya menggunakan untuk pemasangan CPU, panasnya kurang lebih sekitar 320 maksimal 330. Oke, kita harus memaksimalkan untuk proses pemasangan. Usahakan jangan terburu-buru untuk menyelesaikan pemasangannya teman-teman. Dan juga hati-hati untuk proses pemasangan, jangan terlalu lama juga, dan untuk suhu panasnya jangan terlalu tinggi. Jadi kita putar secara menyeluruh di bagian CPU nya
Tujuannya agar panasnya bisa merata atau menyebar ke seluruh di bagian IC CPU maupun di bagian mesin agar bisa terpasang semua pin kaki CPU ke bagian PCB mesinnya teman-teman. Sambil kita tekan halus menggunakan ujung pinset dengan halus ya teman-teman. Untuk menekannya jangan terlalu keras. Jika terlalu keras nanti bisa menyebabkan pemasangan akan gagal dan hasilnya nanti akan miring teman-teman. Oke, kita ulangi lagi untuk menekan secara halus. Tujuannya untuk semua pin kaki CPU agar bisa menempel semua ke bagian PCB. Selanjutnya kita bisa menekan secara halus dan sambil kita goyang juga boleh ya teman-teman. Untuk metode pemasangan itu setiap teknisi pasti punya selera masing-masing atau punya metode masing-masing teman-teman. Setelah saya coba untuk menekan halus sambil kita goyang sedikit demi sedikit, tujuannya untuk memaksimalkan pemasangan. Oke, saya coba untuk menekan berulang kali untuk memaksimalkan pemasangan agar tidak dua kali kerja ya teman-teman. Oke, saya coba ulangi lagi di bagian pemasangan untuk kita tekan halus sambil kita goyang sedikit demi sedikit. Tujuannya untuk mengetahui yaitu timah di bagian kaki CPU maupun mesin itu sudah matang atau belum. Jika sudah matang nanti kita goyang sedikit demi sedikit, itu ada pergerakan teman-teman. Jika sudah selesai kita dinginkan dulu untuk mesinnya. Oke, setelah beberapa menit kemudian untuk mesinnya sudah dingin dan ini adalah hasil proses dari awal, yaitu kita cetak lalu kita bersihkan dan lalu kita pasang. Selanjutnya kita tinggal untuk pengetesan apakah setelah kita rebel atau kita ACP untuk mesinnya atau infonya ini bisa hidup atau tidak teman-teman. Oke, kita rakit untuk seadanya dulu. Ini tujuannya hanya untuk pengetesan apakah mesinnya ini bisa menyala dengan normal atau tidak setelah kita rebolling teman-teman. Oke, kita siapkan untuk alat USB doctor atau USB tester untuk mengetahui pergerakan ampernya. Alhamdulillah sudah keluar logo Xiaomi dan untuk pergerakan pada USB tester atau konsumsi ampernya ada di angka 1 ampere lebih. Saya coba untuk sambil menyalakan infonya apakah handphone bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman. Dan alhamdulillah sudah bisa loading di MIUI. Kita tinggal menunggu sampai menu. Dan alhamdulillah handphonenya sudah masuk menu teman-teman. Oke, kita coba untuk pengecekan lebih detail setelah infonya menyala. Karena ada passwordnya, saya coba untuk cerahkan dulu layarnya agar bisa lebih jelas. Oke, karena masih ada passwordnya belum saya ketahui, jadi saya coba untuk konfirmasi sama beliau untuk menanyakan passwordnya dulu. Alhamdulillah untuk infonya sudah bisa menyala dengan normal ya teman-teman, tapi sayang sekali masih ada passwordnya. Sambil kita menunggu konfirmasi dari beliau untuk menanyakan password atau pola, kita sambil merakitnya ya teman-teman. Setelah kita selesai untuk rebolling dan sudah kita tes, alhamdulillah sudah menyala dengan normal. Kita lanjut untuk membersihkan sisa fluk yang ada di mesin. Ini tujuannya untuk membersihkan mesin dari sisa fluk agar tidak lengket teman-teman, serta untuk mengurangi sisa fluk yang ada di bagian CPU nya. Setelah kita bersihkan, kita siapkan untuk thermal pasta atau thermal untuk pendingin prosesor atau pendingin CPU nya teman-teman. Kita gunakan secukupnya saja, lalu kita ratakan di seluruh CPU nya atau di bagian atas IC CPU. Setelah kita memberikan thermal pasta, kita lanjut untuk proses perakitan. Oke, kita lanjut untuk proses perakitan terakhir ya teman-teman.
Dan setelah kita rakit nanti kita coba untuk pengecekan lebih detail segala fungsi handphone ini, mulai dari kamera, audio ataupun dan lain-lain ya teman-teman. Oke, setelah kita pasang semua spare part seperti kamera dan juga mesin, kita bersihkan dulu di bagian kamera apabila kotor teman-teman. Jadi setiap kali untuk mengerjakan handphone, perbaikan apapun itu bentuknya, seringkali saya melindungi di bagian lensa modul kameranya, tujuannya agar tidak kemasukan debu atau tidak kepegang jari kita saat kita proses pengerjaan. Oke, setelah kita rakit, kita kasih segel garansi dan kita tinggal untuk pemasangan backdoornya. Oke, setelah kita pasang untuk backdoornya, lalu kita sudah mempresisikan, tinggal kita menunggu lemnya kering, atau juga kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja untuk perekat backdoornya. Sambil saya coba untuk koneksikan menggunakan charger dan sambil menunggu untuk proses pengisiannya nambah. Dan alhamdulillah untuk persentase baterai sudah naik di angka 90%. Kita coba sambil menyalakan handphonenya setelah pengisian baterai sudah nambah dengan normal. Dan alhamdulillah sudah menyala di loading MIUI. Dan alhamdulillah lagi handphonenya sudah menyala sampai menu. Oke, saya masukkan passwordnya dan handphonenya sudah masuk menu teman-teman. Tinggal kita untuk pengecekan di seluruh fungsi handphone ini. Oke, saya coba untuk cek dulu di bagian spesifikasi handphone ini. Dan masih dari bawaan handphone ini, dan untuk di bagian semua aplikasi ataupun semua file atau data masih utuh tanpa ada yang hilang ya teman-teman, karena hanya cukup untuk rebolling atau cetak IC-nya, bukan mengganti IC CPU. Kalau penggantian IC CPU otomatis semua data akan hilang teman-teman. Oke, saya tes untuk fungsi dari kedua kamera, alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal dan hasilnya masih tetap jernih dan bersih. Oke, untuk pengerjaannya sudah selesai semua ya teman-teman. Sekarang kita cek terakhir, yaitu fungsi dari chargernya. Apakah charger masih support turbo atau tidak teman-teman? Alhamdulillah sudah sukses, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.